ke Ustadz Arsyad dari Bekasi. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya baru sadar bahwa setelah membaca dan mengikuti acara ini, judulnya Manusia Sehat gitu ya. Jadi antara manusia sehat dilihat dari segi psikologi dan dilihat dari segi spiritual agamis, saya baru sadar sekarang ini bahwa saya bertahun-tahun pernah bekerja. Itu ada salah satu yang tadi dibahas oleh Bapak narasumber, maaf saya agak lupa namanya, itu identik dengan mistik ya, bahwa mistik yang saya tangkap tadi adalah hubungan manusia dengan Tuhannya gitu. Nah, saya pernah mengalami dan sebagai bekerja di salah satu perusahaan Amerika gitu ya, bahwa mistik ini ternyata adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Mistik identik dengan hal-hal yang gaib ya, kalau masyarakat umum mendengar bahasa mistik. Tapi saya baru sadar bahwa mistik ini adalah bagian dari manusia sehat. Jadi customer perusahaan saya di sebelumnya itu, di perusahaan Amerika, bahwa mistik ini adalah identik dengan perusahaan yang tempat saya bekerja. Kalau tidak dengan perusahaan itu, bahwa customer tidak merasa happy, tidak merasa bahagia. Jadi sampai pernah ada statement bahwa tanpa perusahaan ini dunia nggak isinya. Jadi mistik ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia untuk menjadi manusia lebih sehat, untuk berusaha menjadi lebih sehat. Ujung-ujungnya adalah kita happy gitu. Nah, ketika sudah mencapai happy, pasti ujung-ujungnya udah pasti sehat juga gitu ya. Saya juga sangat apresiasi terhadap acara ini. Bahwa saya berharap acara seperti ini bisa skalanya lebih luas lagi. Mungkin dari Pak Kiai Buya Syakur, salam hormat Pak dari saya, kiranya bisa skalanya diperluas, mungkin dari wadah organisasi NU maupun Muhammadiyah. Jadi saya rasa ini sangat penting sekali ya. Jadi identik beragama itu tidak hanya berbicara dengan kitabnya masing-masing, tapi lebih kepada hubungan manusia seperti itu. Ya. Hanya itu aja pendapat saya atas acara dari beberapa waktu dan wajah ini ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Arsyad. Ini ke Pak Han nampaknya saya tertuju karena tadi juga menyebutkan hal yang mengagetkan buat beliau bahwa mistik itu ternyata bagian dari atau poin penting bagi manusia sehat. Penjelasan lebih rincinya seperti apa tuh Pak Hans? Iya, mistik itu definisi aslinya seperti itu ya. Jadi lebih pada pengalaman religius manusia berhubungan dengan yang terdalam dalam dirinya. Tapi dalam perjalanan itu kadang-kadang bertemu dengan hal goib memang seperti itu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa dalam kata mistik itu ada hal-hal goib seperti itu. Dan saya mungkin sekaligus mau meneruskan ini ke Buya dalam bentuk pertanyaan. Saya mungkin keliru karena saya itu banyak baca tentang tasawuf dari literatur Inggris, Bu ya. Saya nggak tahu apakah ucapan itu benar atau sudah tafsiran. Katanya ada kalimat seperti ini, dikisahkan itu dari Al-Ghazali, katanya hal goib itu memang ada, tapi itu seperti ular yang melengket di baju kita. Jangan banyak bertanya ini apa dan lain sebagainya. Segera lakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri dari hal-hal seperti itu. Mungkin ini perlu dielaborasi lagi, diperjelas oleh Buya nanti bagaimana mistik itu kemudian bisa terarah juga ke hal-hal gaib. Tapi memang dalam perjalanan spiritual itu bagian yang seringkali ikut serta. Yang saya tangkap seperti itu. Mohon dijelaskan lebih jauh, Buya. Ya, Buya, saya rasa langsung saja apa yang disampaikan Pak Han untuk jadi begini, hal mistis ini. Sementara ini kita kan melihat sepertinya akal dengan hati itu dua hal yang berbeda, yang tidak terhubung
seolah-olah masing-masing bekerja dengan mekanismenya yang berbeda, tetapi nyata yang terakhir kan ternyata terhubung dengan dua jalur itu, ya gelombang tekan, gelombang elektromagnetik, gelombang biologi dan sebagainya. Dan itu memang nanti akal itu meregulasi, hati memerintahkan meregulasi. Lalu akal itulah yang akan menggerakkan seluruh tubuh kita. Jadi bukan hati tapi akal itu sebagai regulator lah dan sebagai konsultan lah. Jadi artinya kalau kita ingin mengetahui saya ini beneran nggak ya, jangan bertanya kepada akal, karena dia akan bertindak sebagai advokat membenarkan dirimu. Jangan mengaku yang kau salah itu hatimu, bukan akalmu. Itu persoalannya. Jadi kemudian juga ini didua dalam beberapa teks Al-Quran sendiri, kitab suci ya, suatu literasi kitab, bahwa di dalam akal itu ada akal sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan begini, lahum qulubun, ya, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Walahum qulubun, dan mereka juga punya hati, la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memaham. Sedangkan memahamkan akal. Jangan-jangan di hati juga akal. Ya. Dan kita sebut dengan sementara ini kan ketika kita mengatakan hatiku sakit, kemana nunjuknya? Sebetulnya kan di sini. Hatiku sakit, di sini sakitnya ini. Yang pusing kepala semuanya. Ya, semuanya itu. Jadi mungkin saja ini sebagai screen ya dari keduanya itu, interaksi antara hati dan ini. Jadi bisa kita katakan bahwa mistik itu merupakan kecerdasan akal hati yang sifatnya ultra rasional dan ultra natural. Dari mana sumber kecerdasannya itu? Adalah dari kesucian hati itu sendiri. Sebagai contoh, ketika saya pulang dari hutan setelah bertapa 40 hari lamanya, ya bukan meninggalkan maksiat, tetap aja kemaksiatan selalu melekat dengan kita. Kita kan berdosa semua. Ya di hutan pun ya minimal berkuranglah kemaksiatan, karena mata tidak melihat apa-apa, telinga tidak mendengar apa-apa, mulut kita hanya berzikir. Mungkin terjadilah situ hati kita dibersihkan dari suci. Nah ketika saya pulang di desa Tulungagung, di rumah orang tua, ketika duduk di depan rumah ada orang perempuan berjalan dengan menggendong tangannya, biasa kan begitu orang tua kan gitu. Saya mendengar hatinya ngedumel, hatinya sedang mencaci maki suaminya, enak aja lu waktu melarat mah dengan gue, lekay lu cari yang perawan lagi, kan begitu. Saya kan jadi ketawa sendiri, kok bisa begitu ya? Ya, itu kan tidak bisa dilogikakan. Itu tidak bisa dengan logika biasa. Ya, seperti kita menerima sinyal-sinyal ya dari gelombang-gelombang yang supranatural itu tentang sesuatu. Tetapi ingat juga, kita tidak dijamin bisa membaca sinyal-sinyal itu seutuhnya. Seringkali saya salah baca. Sinyal itu ada tapi salah baca. Ya mungkin di hati saya sedang kotor barangkali gitu ya. Pernah suatu hari saya naik Kopaja waktu itu, masih pakai kayu, masih pakai terpal dulu tuh. Ya dulu pakai mikrolet ya. Nah iya kan, dioples dulu tuh. Pas di Kalimalang, saya masih ingat sampai sekarang. Duduk di barisan paling belakang sebelah kiri, dan kaki saya yang separuh ngantung keluar karena saking padatnya sih, hanya duduk bokongnya aja, kaki nggak bisa masuk, jadi masih yang keluar. Ada mobil Toyota putih, saya tahu itu mobil mau tabrakan. Ya udahlah, nggak ada urusan mobil itu kok. Nggak tahu bagaimana, untung kaki saya sedang masuk dua-duanya. Mobil yang saya duga akan tabrak itu nabrak mobil saya. Untung kakinya sedang masuk, kalau keluar bisa putus. Oh berarti saya tidak bisa membaca lengkap. Nah itu kadang-kadang jadi bukan
orang itu mengada-ada memang karena tidak bisa membaca lengkap. Dan saya sendiri juga menduga dulu nanti di Indramayu yang tengah, bagian tengah di daerah Kandang Haur situ nanti bakal ada pesantren besar, ya, ada madrasah sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi dan akan menjadi pondok besar. Sehingga saya pun terdorong untuk mendukung berdirinya pesantren itu. Dan orangnya kita bina sebawa ke hutan dan sebagainya supaya dia menjadi hebat lah gitu. Supaya ternyata yang jadi orang lain bukan dia. Paham misalnya saya? Ya, artinya orang lain bukan dia. Jadi saya menebak. Ternyata bukan ini tokohnya, yang lain. Tapi ya, jadi hanya 50% dia tebak bahwa tempatnya iya betul di situ yang akan tumbuh berkembang, tetapi tokohnya saya salah tebak. Nah, begitulah kira-kira. Jadi mistik semacam itu tuh suatu yang ada, yang sifatnya metafisik ya, tidak bisa kita ukur semacam itu. Kalau pengen tahu ya, yuk bareng-bareng kita membersihkan hati kita bersama-sama. Pak Profesor Han sama saya ke hutan. Nanti bisa mengetahui hal-hal yang aneh-aneh semacam itu. Gitu. Bahkan begini, selama ini kan saya melihatnya kalau jangkrik itu kan bunyinya cerik, cerik, cerik. Nah ketika saya sedang berpuasa, sedang berkhalwat di hutan, itu ternyata bunyinya bukan begitu seperti orang bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Apakah telinga saya yang salah dengar atau memang saya masuk dalam alam imajinasi yang sangat dalam sekali. Tapi itu yang saya rasakan sehingga jadi saya merinding semacam itu. Tapi itu terjadi bahwa akhirnya ya saya kira Einstein juga mengatakan juga sama bahwa kita penduduk dunia ini kok bukan hanya manusia sendirian kok. Iya. Ya. Alam dunia ini dihuni oleh berbagai makhluk yang berbeda dimensi dengan kita ini. Terima kasih, gitu aja. Iya, terima kasih.